Kagak apa-apa. Saya legowo ketika sampean mengatakan Abuya Gufron bukan dzurriatnya Syekh Nawawi. Saya legowo, alhamdulillah. Ternyata ada yang dari Garut, dari situ Cangkuang ngasihkan silsilah. Kalau Abuya Gufron dari Prabu Siliwangi. Buat mereka Ba'alawi, buat mereka Kabaib, buat mereka Ba'alawi, buat mereka Kabaib, bangsat alaihim laknatullah. Sebetulnya bukan ngadu-ngadu nasab sih Pak, bukan bangga-banggaan. Ngapain nasab disyukur-syukurin alhamdulillah dan sebagainya. Katanya nggak boleh membangga-banggakan nasab. Ya keturunan siapa aja ya sama aja, mau keturunan Syekh Nawawi mau Prabu Siliwangi. Nggak boleh bangga-bangga nasab, itu nggak boleh ya. Lagi pula saran saja kalau pilih nakib atau pilih orang yang mengisbat nasab itu pilih yang profesional biar nggak ganti-ganti. Akhirnya bukan lebih penting bernasab ke siapa, tapi kita mumet lihatnya. Kok bisa nasab pindah-pindah jalur, udah kayak jalan tol ya, keluar jalan sini masuk jalan situ terus ketemu ya. Atau setidaknya ya udahlah, nggak usah disebut-sebut keturunan siapa, katanya tidak penting keturunan ya. Jadi kalau belum terlalu meyakinkan, janganlah melaunching nasab. Karena kan masalah ini kalau nggak salah mungkin efek dari yang pernah diposting itu dari keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani itu menolak kalau Mama Gufron itu bagian dari keluarganya, sehingga masuk ke nasab mardud kalau secara ta'rif fikih atau ta'rif ilmu nasab. Jadi ada orang yang mengaku berasal dari satu kelompok dan kelompok itu dari atas menolak, maka menjadi mardud. Memang dalam nasab itu bisa dengan ikrar mengaku, tetapi harus ada tabadul. Tabadul itu yang atas, yang paling penting itu menerima pengakuan itu dan mengakui balik lah gitu ya. Kalau mengakunya dari bawah saja ya nggak diterima. Ya. Walaupun sebetulnya kalau ganti-ganti nasab ini kayaknya kita baca nasabnya ke Haji Madudin dulunya juga begitu kok, ke Ba'alawi kayaknya. Sekarang mungkin ke Musa Al-Kadhim atau ke Al-Jailani ya. Sebetulnya kalau mungkin sudah jadi tren sekarang ya ganti-ganti nasab itu atau pindah-pindah jalur itu ya agak bingung juga. Sebetulnya mungkin koreksi keliru jalurnya gitu, mungkin ya nggak tahu juga. Karena saya juga pernah menyimak Tubagus Mulki Nur Fadil dulu itu mengumumkan kalau Wangsa Karya atau siapa itu jalurnya Ba'alawi, itu kan yang menjadi leluhurnya Ki Haji Madudin kalau nggak salah. Termasuk misalnya jalur leluhurnya Roma Irama itu kayaknya udah diisbat juga oleh Tengku Muda oleh TB Nur Fadil ini. Kayaknya jalurnya awalnya itu yang ke Asmat Khon itu. Ya kadang-kadang memang kalau terlalu cepat ya itu nanti jadi lelucon ya. Kalau ganti warna rumah ya nggak apa-apa, atau ganti pekerjaan ya nggak apa-apa. Dari tukang sepatu tiba-tiba menjadi pendakwah ya kalau bisa, apa susahnya. Atau dari montir tiba-tiba menjadi dokter spesialis jantung. Kalau ada yang mau jadi pasien, karena sekarang itu apa aja bisa loh ternyata ya. Orang kayaknya nggak terlalu mau tahu kepakaran seseorang, tapi entah dia dari mana, kayaknya entah sebelumnya pernah sekolah atau enggak, tiba-tiba menjadi ahli nasab. Banyak yang begitu sekarang itu, tiba-tiba menjadi penceramah. Yang awalnya entah bela diri atau apa, tiba-tiba menjadi YouTuber agama gitu. Ada ya. Ya bagi saya ya ini negara hukum dan mungkin itu boleh-boleh saja secara hukum negara, bebas kita bicara apa saja. Ada hak kebebasan bersuara kan, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berbicara. Ya gimana lagi, memang kenyataannya begitu. Tetapi ada kalanya kita masih optimis lah, kita masih yakin lah. Orang-orang itu lebih banyak yang normal gitu. Mesti dia bisa membedakan mana tai kucing, mana coklat itu kan. Walaupun mirip bentuknya, setidaknya baunya lah beda ya. Walaupun warnanya mungkin juga mirip, tapi baunya beda atau rasanya ya beda ya. Dan kalau sudah tidak bisa membedakan mana tai kucing, mana coklat, itu saya kira sudah masuk kepada
Rufi Al-Qalam ya, ini kayaknya sudah nggak normal pikirannya gitu ya. Yudo'u fi sofil majanin, kalau kita pakai bahasa profesor dari Malaysia itu disetarakan dengan orang-orang gila. Kenapa? Karena sudah tidak tamyiz kan, artinya sudah tidak bisa membedakan. Kalau tertipu oleh sesuatu yang benar-benar kemiripannya sangat tajam, misalnya yang palsu-palsu itu bisa bersolek diri benar-benar gitu, sehingga sabihun bil haq, seolah-olah benar, sehingga tertipu, masih wajar. Ini bersoleknya juga acak adut gitu kok. Maca ahli nasab juga pengetahuan kenasapannya kelihatan ya, standar sekali ya. Dari gayanya nantang-nantang semua orang yang tidak sepakat salah, kayaknya agak-agak aneh ya. Belum ada pakar yang begitu dalam ilmu apapun itu yang menyalahkan semua orang terus benar sendiri gitu. Kamu tarik-tarik masalah Galileo ya, masalah penemuan itu masalah lain Pak, bukan masalah agama. Ini masalah agama Pak. Masalah Galileo yang mengatakan bumi itu bulat, semuanya protes. Itu mah seperti kucing kawin Pak. Mau kamu bilang turun dari kiri, turun dari kanan, lakinya di atas, perempuannya di bawah, atau terbalik, atau lakinya perempuan di atas semua ya. Kalau kamu percaya silahkan, nggak ada urusan itu ya. Mau kamu bicara siapa yang membuat Borobudur, entah ini entah itu, asal jangan Balawi ya. Masalah ya. Pokoknya perbedaan apapun tentang pendiri lah, tentang pencetus lah, selama tidak ada Balawinya di situ, aman ya. Bebas ya. Berdamai saja. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, nggak ada masalah. Kecuali kalau ada yang bilang Balawi, masalah itu ya. Jadi gitu ya. Jadi saran untuk nasabah magang atau yang sudah expert atau apa, hati-hati kalau mengisbat nasab. Jangan tiba-tiba sudah ngegas PD diisbat, dibuat sertifikat atau apa, dibuat stempel atau apa, tiba-tiba ditolak oleh leluhurnya, ditolak oleh yang bertanggung jawab. Nah, jadi harus pindah lagi Pak. Kalau nggak pindah ya jadi nasab mardud ya. Dan tetaplah pegang semangat, tidak boleh angkat-angkat nasab itu. Jadi mau keturunan siapa kayak nggak usah disebut-sebut lah. Keturunan Nabi Adam, saya pernah dengar Mama Gufron bilang beliau keturunan Nabi Adam kok. Jadi ya mungkin murid ya, mungkin, tapi yang bangga mungkin bukan Mama Gufronnya tapi muridnya ya, nggak apa-apa ya. Walaupun ya memang tidak bisa dipungkiri Pak ya, kalau status nasab itu di Indonesia ini ada perannya gitu ya. Yang jangka pendeknya Gibran itu bisa begitu kan karena anaknya Jokowi Pak. Misalnya bukannya anaknya Jokowi, mungkin tidak semudah itu gitu ya. Ya nasab, anak itu kan nasab Pak ya. Apa kalau bukan nasab itu ya? Anak itu nasab. Jadi kita teriak-teriak, oh tidak ada pengaruhnya nasab, tidak penting nasab. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu malah diangkat-angkat. Saya keturunan ini, keturunan itu, terah ini, terah itu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering pindah-pindah. Pindah nasib boleh, ya. Pindah profesi, pindah pekerjaan, jangan pindah nasab ya. Nanti jadi kayak lucu-lucuan ya. Masa bapaknya ganti-ganti kan jadi gimana? Allahumma tina ada sabil.